Aktor pemain terpaksa menikahi tuan muda hari ini. Chris Lauren di luar sinetron faktanya positif mengenai sosok pacar Chris Lauren, Natalie Zen. Chris Lauren akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Pemeran Abimana dalam sinetron terpaksa menikahi tuan muda itu berhasil mengaduk perasaan netizen. Akitengnya yang sangat menawan dan chemistry yang terbangun lawan mainnya menjadi sihir tersendiri. Dalam sinetron tersebut Chris Lauren dekat dengan Alicia Rininta. Mereka adalah sepasang kekasih yang sudah menikah. Bagusnya akting mereka membuat mereka kerap diisukan berjodoh, namun faktanya dalam kehidupan nyata mereka hanyalah kolega saja. Bahkan Alicia Rininta tersebut sudah menikah. Kerap tampil mesra dengan sosok Alicia Rininta, faktanya Chris Lauren telah memiliki kekasih di dunia nyata. Sosok kekasihnya bernama Natalie Zen. Hal itu terungkap baru-baru ini. Namun, kabar beredar bahwa sebelum Natalie Zen menjalin hubungan dengan sosok pemeran Abimana itu lebih dulu, ia pernah dekat dengan aktor lainnya. Di tahun 2020, Natalie Zen sempat dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan Renal Ramadan. Bahkan, mereka juga beberapa kali mengunggah momen kebersamaan ke Instagram masing-masing. Diketahui bahwa Natalie dan Renal dekat karena sinetron dari Jendela SMP. Namun, hubungan keduanya hanya sebagai teman dan rekan kerja. Namun kini Natalie Zen sudah berpacaran dengan Chris Lauren. Dunia entertainment juga mengupas terpaksa menikahi tuan muda episode 157 Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022 kali ini bakal membawa kisah menarik dan juga haru. Menurut sinopsis TMTM terbaru mengatakan jika hingga saat ini Anita masih saja dibingungkan dengan perubahan sifat Raditya. Dalam hati kecilnya Anita yakni jika Raditya mungkin masih menyimpan niat jahatnya seperti dulu yakni menguasai warisan keluarga Sudirja. Setelah Raditya resmi kembali menjadi anggota keluarga Sudirja, Anita coba mendekati Raditya untuk memastikan apakah Raditya benar sudah berubah atau hanya berpura-pura. Raditya sendiri terkejut dengan semua perkataan Anita yang semuanya memojokkan dirinya. Anita seperti tidak terima jika Raditya membantu mendonorkan ginjalnya untuk tuan muda. Tidak segan-segan Anita memaksa Raditya untuk jujur soal niatnya membantu tuan muda. Anita penasaran apakah Raditya masih punya ambisi seperti dulu atau tidak. Di luar dugaannya, Raditya ternyata mengatakan sesuatu yang sangat tidak pernah terlintas di benak Anita. Menurut Raditya, dirinya kali ini benar-benar berubah dan justru ingin meminta maaf atas semua kejahatan yang pernah dia lakukan pada keluarga Abimana. Raditya juga menegaskan jika untuk menebus semuanya itu, dia akan ikhlas jika pihak kepolisian datang menjemput untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski sudah dijelaskan seperti itu, Anita belum puas. Dia berjanji akan terus mencari alasan paling dasar yang memuat Raditya berubah seperti ini. Di tempat lain, Rendra masih saja terus memberikan perhatiannya untuk Amanda. Sementara Amanda pun tidak keberatan menerima perhatian dari Rendra tersebut. Namun di sisi lain Amanda merasa ada kekosongan dalam hatinya, yaitu tentang tidak adanya perhatian dari laki-laki bernama David. Akhirnya Amanda menjadi galau memikirkan hal itu, hingga tiba-tiba Amanda semakin galau saat Rendra hendak mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Amanda mengira kalau Rendra akan segera menyatakan cinta kepadanya nanti.
Dalam perjalanan Amanda dibuat kaget saat Rendra menceritakan bahwa dia bertanya tentang sosok Amanda kepada David. Akhirnya Amanda menyimpulkan bahwa David malah mendukung hubungannya dengan Rendra. Ditampikan Dinda sedang berada di rumah sakit. Dinda ke sana dalam rangka menjenguk Radit. Sampai akhirnya Radit memperkenalkan Dinda kepada keluarganya, yaitu Abimana, Kinanti, Eyang Marta dan Oma Rima. Radit lalu bercerita tentang Dinda yang selama ini sudah mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya. Di sisi lain Reno merasa semakin cemas akibat mimpi buruk yang dialaminya. Ana sampai heran melihat sikap Reno yang terlihat aneh. Akhirnya Reno bercerita kepada Anita, yaitu tentang dia yang merasa kalau hidupnya tidak tenang, karena memikirkan Sony. Namun Anita malah menanggapi cerita Reno dengan santai. Anita meminta Reno untuk tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Terlebih karena Sony yang sudah tidak ada. Ditampilkan lagi di rumah sakit, Radit yang sedang berbicara kepada Abimana soal kejahatannya di masa lalu dan sikap Abimana padanya. Kemudian Abimana mengatakan kepada Radit, bahwa dirinya memang sudah tahu risiko melakukan hal itu. Sementara itu mobil Karina ditemukan dalam keadaan ringsek dan terbakar. Kemudian dikabarkan kalau Karina sudah meninggal dan Herman syok, bahkan berteriak histeris mengetahui hal itu. Asteris. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.